Mau tahu ada musibah yang jarang kita sadari adalah musibah kalau kita tidak berhasil mengetahui dengan jujur dan sadar tentang siapa diri kita, tentang dosa-dosa, tentang kekurangan, kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tenanglah ya. Jadi sekarang gimana nih keperluan? Jadi kita akan dicukupi oleh Allah keperluan lahir batin, keperluan informasi, keperluan data. Itu kalau kita hakul yakin tawakal kepada Allah. Pak, saya cemburu ke suami. Jangan ngebuka-buka HP suami. Pertama, nggak tahu passwordnya. Ya. Yang kedua, dilarang. Nggak boleh tuh, walau ke suami, walau ke istri, jangan. Jangan Pak. Lelaki jangan suka meriksa-meriksa HP istrinya. Ya, tenang. Allah tahu apa isinya. Kita berbaik sangka, sambil yakin Allah akan menjaga. Kalau Allah mau, kebuka tuh. Dia lagi ngecas, tiba-tiba masuk, kan nggak ketahan tuh. Ternyata istrinya dapat undangan umroh, gitu ya. Baik-baik, hadirin husnuzon dari si dia. Nah, dia itu adalah mertua ya. Hadirin, akhwat, istri berbaik sangka ke Allah. Pasrahkan urusan ke Allah. Allah nanti ngurus. Percayalah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui. Daripada kita menyelidiki, mending pasrahkan ke Allah. Hakul yakin Allah janji mencukupi. Mungkin cukupi dengan data, mungkin dicukupi dengan informasi, mungkin dicukupi dengan ketenangan, atau dibalikan hati suaminya. Sekarang kita tahu, memeriksa takdirnya Allah kasih tahu. Nggak selesai itu kalau kita ngegantungkan diri sendiri. Hadirin dengar ya, ini penting. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak ada solusi apapun yang bisa kita lakukan sendiri kecuali Allah menolong. Kita ini la haula wala quwwata illa billah, yakin itu. Kita nggak ada daya kecuali Allah menguatkan. Kita nggak punya apa-apa kecuali Allah yang ngasih, nitipkan. Kita juga bodoh kecuali Allah yang nuntun. Makanya kalau ada masalah, ngandelin diri, ngandelin ilmu, ngandelin pengalaman, ngandelin relasi, ngandelin ikhtiar, itu nggak akan berhasil. Kita harus ikhtiar, sungguh-sungguh, tapi tidak boleh mengandalkan ikhtiar. Yang kita andalkan siapa? Allah. Ikhtiar itu ibadah. Hasil Allah yang menentukan. Makanya jangan pakai strategi-strategi licik, zolim, tipu menipu, nggak usah, lempeng aja, ikhtiar yang lempeng. Ya, seperti misalkan ini mau nikah, naksir seseorang, kemudian bawa bunga, ya. Tapi bunganya juga ngambil dari ondangan, nggak bilang-bilang. Terus pinjem jaket teman supaya kelihatan keren. Ini penuh strategi gini, ya. Terus ngasih ke adiknya jajanan. Nanti pas ketemu dengan si dia, loh, ini kan jaket kakak saya. Rupanya kita pinjam ke teman, nah temannya itu pinjam ke kakak dia. Jadi kan aib hadirin. Udahlah,
Jangan logai ya, jangan loba gaya. Lempeng-lempeng we, just the way you are. Sekalinya saya bahasa Inggris hargai dong hadirin pokoknya. Serius hadirin, nggak usah banyak neko-neko strategi ini, strategi itu yang tidak di jalan Allah. Percuma, karena Allah yang bisa menentukan. Benar? Ini serius hadirin. Nggak usah pakai strategi-strategi yang tidak di jalan Allah. Percuma, Allah kok satu-satunya yang menentukan segala-galanya. Lempeng aja, lempeng. Kalau salah ngaku. Kamu papa, kamu salah ya? Ya, saya salah. Ngaku aja, tenang. Ya Allah, hanya Engkau. Kamu mau pulang kalau kayak gini? Tenang, ya. Hanya Engkau yang mengatur pulang atau tidak, ya Allah. Ya Allah, saya ngaku saya salah. Sakit, aduh dia gini. Ya Allah, saya ngaku, saya minta maaf. Nggak kuat, mau pulang. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menahan. Hanya Engkau. Andelin Allah, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Ini serius hadirin, bukan karena saya pengalaman ya. Saudara pasti penasaran kan? Oh iya, harus ngandelin Allah. Kalau kita salah ngaku, jujur ya. Pasti ada resikonya, gak ada masalah. Asal Allah suka ke kita itu udah bagus. Orang jadi marah, jadi apa ke kita yang gak ada masalah, tebusan dosa. Karena kita kan banyak dosa yang mungkin hanya bisa ketebus kalau kita disakitin orang, ya terimalah. Sambil istighfar terus. Nanti kalau udah waktunya, udah bersih, tinggal dibalikin aja hatinya oleh Allah. Ingat kisah yang anaknya pemabok itu? Ibu-ibu anaknya pemabok. Masih remaja, gak marah tuh ke anaknya. Ditungguin anaknya pulang mabok tuh. Sambil istighfar terus. Udah disiapin anduk dengan air hangat. Anaknya datang, ya Allah, saya tidak murka ke anak ini. Karena tahu kalau ibu murka ke anak, Allah juga murka ke dia. Ini salah saya ya Allah. Sambil dilap, saya ibunya yang salah. Tidak jadi contoh yang baik. Tidak ngedidik dengan benar. Ini buah dari dosa saya. Terus istighfar. Sambil dibersihkan. Ampun saya ya Allah. Ampuni saya. Jangan murkai anak ini ya Allah. Izin Allah dibalikan tuh hati anak pada waktunya. Ada waktunya. Mungkin pahitnya itu tebusan dari dosanya. Ya. Nah hadirin. Ada satu yang sangat penting yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, yaitu kita sering menganggap musibah itu adalah berkaitan dengan duniawi. Hilang uang musibah, hilang sendal musibah, ban kempes musibah. Benar, itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kan musibah yang benar-benar berbahaya itu adalah musibah yang kena ke iman kita. Kalau sekedar hilang barang, kalau kata Rendra gimana sih kita mengatakan semua titipan Allah, semua milik Allah. Giliran hilang disebut musibah. Ya, kayak tukang parkir sedih gitu. Kenapa? Saya kena musibah. Apa musibahnya? Semua mobil diambil oleh siapa? Pemiliknya. Bukan musibah itu. Ya kan? Kalau kita yakin semua titipan Allah, kalau diambil oleh Allah, kenapa jadi musibah? Musibah itu kalau tidak sabar. Musibah itu kalau dikasih nikmat tidak syukur. Itu ada musibah yang jarang kita sadari. Adalah musibah kalau kita tidak berhasil mengetahui dengan jujur dan sadar tentang siapa diri kita. Tentang dosa-dosa. Tentang kekurangan, kemaksiatan. Kalau kita enggak berhasil jujur mengetahui diri kita yang sebenarnya, itu musibah. Karena orang yang tidak berhasil jujur mengetahui dirinya, maka dia tidak akan bisa tobat. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri kalau dia tidak jujur tentang apa yang harus diperbaiki? Makanya hati-hati nih Bapak Ibu.
Kalau kita sudah tidak berhasil tahu kesalahan kita, kekurangan kita, itu musibah. Dan yang kedua adalah yang tahu tapi nggak bisa memperbaiki. Itu juga musibah. Kita tahu kekurangan kita. Saya tahu nih, saya belum bisa ngaji, tapi tetap nggak belajar. Saya tahu nih, saya ini tukang pacaran, tapi nggak berhenti. Saya tahu ini merokok nih nggak bener nih, tapi disedot. Itu musibah juga tuh. Kenapa orang bisa seperti ini? Pertama, orang ini sudah terjebak oleh topeng yang dia miliki. Punten hadirin, hati-hati nih, yang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, status, keistimewaan, dan sebagainya. Biasanya orang yang sudah kebiasaan dipuji, dihormati, dikagumi, itu membuat dia tidak bisa mengenal dirinya. Yang dia kenali itu adalah penilaian orang ke dirinya. Ini bahaya. Makanya orang-orang yang punya topeng bagus, dipuji, oh itu bisa nggak tahu siapa dirinya tuh. Artis terkenal, wah dipuji kemana-mana, dipotret, orang mau selfie, disalamin, dia bisa nggak kenal tuh dirinya tuh. Dia merasa sudah mulia, padahal sholat enggak, ngaji nggak bisa, maaf ya, maksiat jalan, kelakuan nggak bisa dicontoh dalam bidang kebaikan, ke orang tuanya durhaka, ngeremehkan, ke anak menelantarkan. Tapi karena keburu terkenal dan sudah banyak follower kan nggak tahu apa-apa, ya. Itu bisa membuat dia tuh nggak bisa mengenal siapa dirinya, merasa udah ngangkat aja. Sama yang gelarnya panjang, misalkan IR, DRS, DRA, LGBT ini maaf. Ini wah titik saya kata ALM selesai kalau ALM. Tapi sebelum dipasang ALM, itu bisa ngangkat itu. Kamu S berapa? Saya S teler. Bisa udah merasa jauh karena dia gelarnya panjang. Padahal boleh jadi di sisi Allah tidak ada apa-apanya tuh. Jarang ke masjid, ngajinya nggak bisa, sodakohnya pelit, tahajud melewat, saum bobol, haji enggak. Oh, belum lagi maksiatnya jalan. Ini biasanya ketipu. Makanya hati-hati ya yang punya jabatan. Apalagi kalau jabatan di kantornya, udah lupa aja siapa dirinya. Jelas kan ya hadirin? Hati-hati. Posisi saya, sama. Posisi Ustadz Sofan, itu juga bahaya. Ustadz ya, Al-Mukarram, disalamin, didengar, itu bisa ngangkat itu. Padahal di sisi Allah, ini niatnya benar nggak nih Ustadz ceramah? Yang diomongin dilakukan enggak? Kan ada yang niat ceramah tuh untuk dikagumi. Dia belajar untuk kelihatan pinter. Dia kursus untuk kelihatan mengagumkan. Dia doa, ya Allah, untuk menggetarkan. Nggak ada tuh nyari ridho Allah. Mungkin ngomongnya bagus, tapi dia sendiri nggak ngamalkan. Bisa begitu tuh. Allah tahu semuanya. Tapi keburu dihormati, kiai kan, aduh kalau nggak hati-hati ya. Ini posisi saya ini posisi rawat, apalagi sesudah ini kan pada rebutan salaman, pada nggak tahuan. Kalau Allah buka aib saya, kapok tuh nggak ada yang mau salaman. Si Eta kan begitu. Ini sebentar lagi reuni nih saya nih, ya SMA. Biasanya pada minta maaf teman-teman, maaf ya, dan nggak nyangka bakal jadi kiai gitu.
Terutama yang jahil-jahil dulu Pak, takut kualat ya. Tapi ada juga yang lihat saya senyum-senyum, itu grup terdekat yang tahu modal saya. Nah, terutama yang dulu diapelin tuh orang naon game lah nyawa modal gitu.